bagaimana bisa ada sebagian pihak dari warganet Malaysia yang mengatakan ada yang namanya gamelan Melayu. Di kamus Anda menyatakan dengan jelas bahwa seperangkat alat musik yang berasal dari Jawa, gamelan. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Kosakata ini saya akan bicarakan dengan secara cepat saja karena ini mempunyai banyak kosakata ya. Ini berdasarkan tulisan dari Mas Baladi Baladi. Malaysia sering mengklaim wayang juga ada di budaya mereka. Coba dibandingkan kosakata terkait pewayangan seperti dalang, sinden, waranggana, uyaga, kelir, blencong, gamelan, bonang, saron, purwa, golek, dan suluk antara Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia supaya terbukti wayang asalnya dari mana. Wah, ini rame ini. Dan di bawah itu ada komentarnya. Salah satu dari warganet Malaysia yang memang dia penggemar setia kanal ini, dia mengatakan bahwa wayang kulit di Malaysia ada versinya sendiri. Wah, iya. Oke. Contoh, Pok Dogo, Wok Long, Seramo, Opirah, ya, ini nggak mungkin PP Irah, nggak mungkin. Ini mungkin dia salah ngetik aja. Mungkin Opirah dan lain-lain pada versi Kelantan, Kelantan dan Patani. Di Kedah, lain lagi. Waduh. Dari Mas Adi Sutiharso, melihat kebiasaan Awang Sarian dan para pengikutnya yang selalu mengubah definisi kosakata curian, kemungkinan besar ada dan diubah definisinya. Sekarang mari kita lihat kosakata yang dituliskan oleh Mas Baladi ini. Dalang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah orang yang memainkan wayang. Itu definisi yang secara harfiahnya ketika kita berbicara dalang. Namun ada definisi kedua dan itu mempunyai makna yang berbeda, yaitu orang yang mengatur, merencanakan, memimpin suatu gerakan dengan sembunyi-sembunyi. Kalau warganet Malaysia kan terbiasa dengan bahasa Inggris, itu adalah mastermind. Apakah ada kosakata dalang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong, masa nggak ada? Pertama, tukang cerita dalam wayang kulit. Orang yang memainkan wayang kulit dengan menggerak-gerakkan patung yang menjadi watak sambil bercerita. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Diberikan contohnya. Dalang itu pun berwayanglah lakon Pendawa Jaya. Dalang itu pun berwayanglah lakon Pendawa Jaya. Maksudnya apa ini? Definisi kedua, orang yang memimpin, mengatur langkah dan sebagainya sesuatu gerakan secara sulit. Sulit itu maksudnya rahasia. Atau dengan sembunyi-sembunyi. Sama nggak definisi ini dengan yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kemudian seperti biasa ada kosakata turunannya, yaitu mendalangkan itu adalah bermain mempertunjukkan wayang kulit, dan mendalangkan itu sama dengan mendalangi. Aneh nih. Mendalangkan dengan mendalangi itu berarti dianggap sama ya? Jadi ini misalkan nih saya tanya nih, jadi siapa yang mendalangi peristiwa ini? Apakah itu bisa disamakan dengan siapa yang mendalangkan peristiwa ini? Oh my God. Kosakata berikutnya, sinden. Sinden itu adalah penyanyi wanita pada seni gamelan atau dalam pertunjukan wayang, golek, atau wayang kulit. Waranggana, itu bahasa Jawa, mempunyai definisi penyanyi wanita dalam seni karawitan atau wayang. Sinonimnya pesinden. Apakah ada kosakata sinden dan waranggana di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Tidak ada. Menurut saya, ini suatu kesalahan fatal. Kenapa kalian tidak mencontek kosakata itu dimasukkan ke dalam kamus kalian? Dalang dan sinden itu harus ada. Kalau Anda tidak menuliskan sinden dan waranggana di dalam kamus Anda, berarti jelas Anda menconteknya tidak kafah, tidak secara menyeluruh. Wiyaga.
Penabuh gamelan, nijaya. Apakah ada kosakata wiyaga di dalam kamus bahasa Indonesia versi Malaysia? Tidak ada. Sekali lagi menunjukkan bahwa kalian menconteknya itu tidak kafah. Karena wayang itu selain dia cerita, ada nyanyian, ada bunyi. Bagaimana ada nyanyian kalau definisi sinden atau waranggana tidak ada di dalam kamus kalian? Bagaimana bisa ada bunyi kalau definisi wiyaga tidak ada di dalam kamus kalian? Berarti konsep wayang, di mana ada cerita, ada bunyi, ada lagu, itu harusnya menjadi satu kesatuan. Di dalam kamus Anda itu tidak menunjukkan itu. Clear? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai definisi tirai kain putih untuk menangkap bayangan wayang kulit, layar putih untuk gambar hidup. Apakah ada kosakata clear di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada. Tirai wayang kulit, tirai layar putih untuk tayangan wayang gambar. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kosakata berikutnya, belencong, bahasa Jawa. Lampu minyak yang berfungsi untuk menghasilkan bayangan wayang pada layar atau kelir tentang pertunjukan wayang kulit. Apakah ada kosakata belencong di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Tidak ada. Kosakata berikutnya, gamelan. Perangkat alat musik Jawa, Sunda, Bali, dan sebagainya yang terdiri atas saron, bonang, rebab, gendang, gong, dan sebagainya. Mari kita lihat apa definisi kosakata gamelan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Seperangkat alat musik yang berasal dari Jawa yang terdiri daripada beberapa jenis alat yang dipalu seperti saron, bonang, gambang, gong, dan lain-lain. Dan ini menjadi sangat menarik. Karena di dalam kamus mereka sendiri tertulis bahwa seperangkat alat musik yang berasal dari Jawa. Pertanyaan saya, bagaimana bisa ada sebagian pihak dari warganet Malaysia yang mengatakan ada yang namanya gamelan Melayu? Di kamus Anda menyatakan dengan jelas bahwa seperangkat alat musik yang berasal dari Jawa, gamelan. Atau Anda ingin menciptakan alat musik sendiri yang seperti gamelan dari Jawa, padahal faktanya Anda memesan alat musik gamelan itu dari Solo. Namun, alat musik yang Anda pesan dari Solo itu, Anda bawa ke negara Anda, kemudian Anda menyebutkan itu sebagai apa? Gamelan Melayu. Kosakata berikutnya, bonang. Alat musik pukul dalam orkes gamelan. Terbuat dari perunggu, bentuknya menyerupai periuk atau belanga, atau gong kecil yang disusun di atas tali yang terentang di antara kerangka sandaran kayu. Teman-teman setuju nggak kalau saya katakan definisi kosakata bonang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sangat deskriptif? Pasti setuju dong. Mari kita lihat apa definisi kosakata bonang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Dituliskan sebagai pungutan bahasa Jawa. Sejenis alat gamelan, sejenis gong. Ini deskriptif nggak penjelasan ini? Sejenis alat gamelan, sejenis gong. Sejenis gong. Gong itu jenisnya kayak apa? Bentuk gong itu bisa macam-macam kan? Saya pernah dulu kan bertanya kepada salah satu warganet Malaysia. Kalau memang kosakata pungutan itu tidak Anda gunakan, lantas untuk apa kosakata itu ada di dalam kamus Anda? Jawaban kelasnya, oh itu untuk pengetahuan. Sekarang bagaimana definisi kosakata bonang di dalam kamus Anda, itu Anda anggap sebagai pengetahuan, tetapi malah membuat bingung. Kosakata berikutnya, saron. Alat musik gamelan yang berupa bilah-bilah logam yang diletakkan di atas wadah kayu berongga, jumlah bilahnya sebanyak nada pokok tangga nada, antara 6 sampai 8. Apa definisi saron di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Sejenis alat bunyi-bunyian dalam gamelan. Bunyi-bunyian apa? Bunyi-bunyian yang seperti apa? Saron itu tuh bentuknya kayak apa? Kalau hanya sekedar bunyi-bunyi, cangkir juga bisa menjadi sumber bunyi, kan? Bahasa Indonesia, mula-mula permulaan dahulu. Definisi kedua, yang mengisahkan cerita Mahabharata dan Ramayana tentang wayang. Apakah ada kosakata purwa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Tidak ada definisi kosakata purwa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Artinya apa? Ini jelas-jelas menunjukkan bahwa mencontek Anda itu tidak kafah, tidak secara menyeluruh. Karena yang namanya unsur pewayangan itu harus mencakup semua kosakata yang saya sebutkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu.
Itu kalau Anda mau betul-betul menganggap wayang itu bagian dari kebudayaan Anda, gitu kan ya. Golek. Boneka biasanya dari kayu. Apakah ada kosakata golek di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada. Dituliskan kosakata pungutan bahasa siapa? Bahasa apa? Bahasa apa? Jawa. Patung daripada kayu dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Ngaku aja deh. Unsur wayang berikutnya, suluk. Kumpulan definisi pertama yaitu jalan ke arah kesempurnaan batin, tasawuf, tarekat, mistik. Definisi kedua, pengasingan diri, khalwat. Ini kalau di Malaysia, khalwat ini dianggap kamu berindohoy dengan cewekmu di tempat-tempat sunyi. Ya, itu namanya khalwat ini. Kumpulan kedua untuk definisi suluk itu adalah berasal dari bahasa Jawa. Nyanyian, tembang, dalang yang dilakukan ketika akan memulai suatu babak atau adegan dalam pertunjukan wayang. Sekali lagi, ini adalah salah satu konsep dalam dunia pewayangan. Jadi harus ada suluknya. Apakah ada kosakata suluk di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Dituliskan pungutan bahasa Jawa. Sejenis nyanyian dalam pertunjukan wayang. Ini nyanyian apa? Nyanyian memuji siapa? Memuji Dewi. Walid nak Dewi, gitu. Teman-teman bisa membandingkan. Mana definisi suluk yang lebih deskriptif? Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Dan tertulis juga ini di sini katanya bahasa Jawa. Dan seperti biasa, kalau memang kosakata itu tidak digunakan, lantas untuk apa kosakata itu ada di dalam kamus mereka? Untuk pengetahuan. Bagaimana itu dikatakan untuk pengetahuan? Kalau deskripsinya saja sejenis nyanyian. Nyanyian apa? Harusnya dituliskan begini. Sejenis nyanyian dalam pertunjukan wayang. Terus ada catatan kakinya. Kalau Anda masih kurang paham, silakan merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitu. Ya. Dan Anda masih mau mengatakan ini adalah rujukan utama bahasa Melayu yang paling autentik. Anda nggak malu dengan definisi suluk yang malah membuat bingung ini? Coba dipikirkan. Kembali kepada komentar dari warganet Malaysia yang mengatakan bahwa wayang kulit di Malaysia ada versinya sendiri. Contoh, Pok Dogo, Wolong, Seramo, Opirah. Semua kosakata ini tidak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Jadi Anda mau mengatakan wayang yang mana yang versi Malaysia itu sekarang? Kalau kita berbicara tentang apa yang tertulis di dalam kamus Anda. Kalau ternyata Pok Dogo, Wolong, Seramo, Opirah itu nggak ada. Kosakata ini nggak ada di dalam kamus Anda. Jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa komentarnya dan jempolnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!